Halo rekan-rekan ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita bahas ya soal-soal UKOM ya untuk tryout bagi teman-teman yang sedang akan melakukan uji kompetensi ya di bulan-bulan yang akan datang, di bulan Juni, kemudian di bulan Agustus dan di bulan November ya. Semoga lulus nanti ya uji kompetensinya dengan nilai yang memuaskan. Oke. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita bahas soal-soalnya di bagian 121 ini, soal-soal berbasis kompetensi sebanyak 25 soal di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman dapat pencerahan dan dapat bayangan-bayangan mengenai soal-soal dan jawaban-jawabannya terkait dengan kompetensi, 7 elemen kompetensi bagi teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas soalnya nomor 1. Nilai nomor LED metode Westergren adalah titik-titik. Yang A, laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 10 mm per jam. Yang B, laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Yang C, laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Yang D, laki-laki 0 sampai 15 mm per jam dan perempuan 0 sampai 20 mm per jam. Yang E, laki-laki 0 sampai 20 mm per jam dan perempuan 0 sampai 25 mm per jam. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah laki-laki 0 sampai 10 mm per jam dan perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Nah, di sini untuk nilai LED berbeda ya. Untuk laki-laki itu lebih rendah ketimbang perempuan karena laki-laki itu kadar hemoglobinnya lebih tinggi ketimbang perempuan sehingga agak ada perlambatan dalam hal pengendapan eritrosit ya, karena terkait dengan darah yang lebih pekat ya atau yang lebih tinggi ketimbang perempuan. Ini ya berbeda dengan nilai-nilai yang lain yang rata-rata laki-laki lebih tinggi pada perempuan. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Fungsi utama glomerulus ginjal adalah titik-titik. Yang A, filtrasi darah terhadap cairan darah sehingga cairan saja yang tersaring. Yang B, reabsorpsi filtrat yang masih diperlukan oleh tubuh. Yang D, memekatkan filtrat urin. Yang C, mereabsorpsi air hingga 85%. Atau yang E, mengatur penyerapan air dan natrium. Jadi di sini untuk fungsi glomerulus hanya melakukan filtrasi terhadap cairan darah sehingga cairan saja yang tersaring. Nanti kan ada perbedaan antara eferen dan aferen ya. Dia memiliki tekanan yang berbeda sehingga maka dapat difiltrasi cairan darah. Jadi fungsi utama glomerulus hanya filtrasi saja. Ya saringan dia ya. Kita lanjut pindah ke soal nomor 3. Protozoa intestinal yang patogen terhadap manusia yang menyebabkan disentri termasuk dalam golongan amuba adalah titik-titik. Yang A, Entamoeba histolytica, yang B, Entamoeba coli, kemudian yang C, Trichomonas vaginalis, yang D, Balantidium coli, yang E, Plasmodium falciparum. Jadi jawabannya di sini adalah Entamoeba histolytica karena dia protozoa intestinal di dalam saluran cerna ya kan, patogen terhadap manusia, dan kata kuncinya yang ideal adalah di sini adalah disentri. Dia penyebab disentri amobik. Lanjut kita ke soal nomor 4. Alkali fosfatase dan amilase bekerja dengan mengkatalisis pemecahan ikatan ester peptida dengan bantuan molekul air sehingga termasuk dalam titik-titik. Jadi air yang memecahnya ya. A, oksidoreduktase, yang B, transferase, yang D, hidrolase, yang D, liase, atau yang E, isomerase. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah hidrolase karena di sini basicnya menggunakan molekul air untuk memecah ikatan ya. Jadi di sini yang benar adalah hidrolase. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5 masih di channel ATLM Indonesia.
Malaria yang menyebabkan terjadinya black water fever pada manusia termasuk dalam malaria tertiana maligna adalah jenis spesies titik 2. Yang A Plasmodium vivax, yang B Plasmodium falciparum, yang C Plasmodium malariae, kemudian yang D Plasmodium ovale, atau yang E Plasmodium knowlesi. Jadi jawabannya di sini kalau terkait dengan black water fever adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah plasmodium yang menyebabkan infeksi yang ganas sehingga disebut dengan maligna ya, karena demamannya terjadi setiap 3 waktu sehingga disebut dengan tertiana ya kan, per 3 hari. Nah ya, sementara kalau yang malaria tertiana benigna itu adalah vivax, sementara quartana adalah malariae. Oke ya, itu kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Zat warna yang digunakan untuk menghitung retikulosit. Yang A brilliant crescent blue, yang B crystal violet, yang C methylene blue, yang D methanil yellow atau eosin. Jadi jelas di sini ya, kalau untuk retikulosit adalah brilliant crescent blue atau BCB biasa disebut ya, yang mana mewarnai retikulum di dalam sitoplasma sel retikulosit. Nah, itu ya, sel yang lebih muda atau yang memerlukan waktu sekitar beberapa hari untuk menjadi sel eritrosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Larutan yang digunakan untuk menghitung eritrosit adalah titik-titik. Yang A larutan Toison dan Hayem, yang B Gower formalcitrat dan Hayem, yang C Van Hower dan amonium oksalat 1% dan Gower. Kemudian yang D Hayem, Truk dan Van Howerden, atau yang E Riesecker amonium oksalat 1% atau dan Hayem. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah Gower, formalcitrat dan Hayem. Jadi kalau untuk menghitung eritrosit ya, teman-teman, larutannya yang paling utama itu adalah Hayem dulu waktu pertama kali digunakan zaman-zaman era-era 80-an. Lalu alternatifnya Gower ya, perbedaan Gower dengan Hayem ini komposisi natrium sitrat NaCl nya berbeda, dan di Gower ini tidak ada HgCl2. Nah, kemudian kedua larutan ini sudah tidak praktis lagi dan digantikan saat ini oleh larutan yang terbaru yaitu formalcitrat. Dengan cara natrium sitrat dicampur dengan formalin dengan konsentrasi tertentu ya. Nah, ini bisa melihat nanti di resepnya di video saya yang lain. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Yang dimaksud dengan Bavikot adalah titik-titik. Ini adalah yang paling basic, jadi teman-teman harus paham darah penuh. Yang A, yang B plasma dan trombosit. Kemudian yang C leukosit dan trombosit, yang D eritrosit dan trombosit, atau yang E leukosit dan eritrosit. Nah, Bavikot itu adalah lapisan yang berwarna putih pada bagian tengah dari darah yang mengendap atau darah yang disentrifugasi. Terdiri dari leukosit dan trombosit. Jadi terutama darah yang dilakukan proses sentrifugasi. Nah, darah yang tidak disentrifugasi itu trombosit ada sebagian yang melayang. Ada juga sebagian yang mengendap, tapi lebih banyak yang melayang di dalam plasma. Sehingga sentrifugasi itu upaya untuk mengendapkan trombosit ya, sehingga apabila digunakan dalam pemeriksaan palemostasis misalnya APTT, jadi di situ plasmanya miskin trombosit. Beda nanti kalau yang diendapkan itu plasmanya kaya trombosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Bau feses secara normal disebabkan oleh adanya titik-titik. Yang A indolent skatol, yang B oksidasi spermin, yang D stercobilin dan stercobilin. Kemudian yang D urea dan kreatinin, atau yang E urokrom dan urobilinogen. Jadi bau feses itu disebabkan oleh adanya senyawa indol dan skatol, sehingga baunya khas feses normal pada manusia. Di sini yang dimaksud adalah feses manusia. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Cacing berbentuk pita ukuran hingga mencapai 12 meter memiliki celah penghisap 2 di botrio.
Penyebaran di Asia Timur, Tengah Laut Mati, dan Eropa Timur, penularan terkait dengan memakan ikan mentah atau kurang masak, maka cacing ini adalah titik-titik. Yang A. Taenia saginata, yang B. Taenia solium, yang C. Diphyllobothrium latum, yang D. Hymenelepis nana, atau yang E. Paragonimus westermani. Jadi jawabannya di sini yang tepat kalau cacing pita itu adalah Diphyllobothrium latum. Di sini yang bukan adalah Paragonimus ya. Paragonimus westermani ini bukan bagian dari Cestoda tapi dia Trematoda. Sementara sisa yang 4 adalah Cestoda. Cestoda ini ciri khas adalah cacingnya berbentuk pipih seperti pita. Mulai dari ukuran yang kecil, Hymenelepis nana dan diminuta, kemudian ukuran yang paling besar yaitu Taenia ya kan, dan Diphyllobothrium. Kita tahu Taenia itu batil isap ya, kalau Diphyllobothrium ini adalah celah isap. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Yang bukan termasuk fungsi hepar adalah titik-titik. Yang A. Detoksifikasi, yang B. Metabolisme dan interkonversi asam amino, kemudian yang C. Mengatur volume darah, produksi dan menyimpan darah, kemudian yang D. Memfiltrasi darah dan mengatur elektrolit darah, atau yang E. Mengatur kadar glukosa darah dan glikogen dalam keseimbangan. Jadi fungsi dari hepar yang bukan adalah memfiltrasi darah dan mengatur elektrolit darah. Karena ini fungsi dari ginjal. Sementara sisanya yang 4 itu adalah fungsi hepar. Masuk lagi kita pindah ke soal nomor 12. Cacing yang penularan melalui varianal ya kan, Verenium, pada malam hari ketika digaruk dan gatal, kemudian berukuran kecil, telur berbentuk asimetris, huruf D, cacing jantan jarang ditemukan, dan termasuk anggota nematoda usus. Yang A. Ascaris lumbricoides, yang B. Enterobius vermicularis, yang C. Fasciola hepatica, yang D. Schistosoma haematobium, atau yang E. Taenia saginata. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah Enterobius vermicularis. Jadi Enterobius vermicularis ini biasa disebut dengan cacing kermi atau kremi. Jadi cacing yang nematoda yang berukuran kecil, yang mana cacing betinanya itu ujung ekornya itu runcing ya, sehingga menusuk pada kulit pada saat malam hari dia bermigrasi. Akibatnya menimbulkan gatal pada sekitar anus atau perineal verenium, lalu digaruk, dan akibat digaruk tadi maka terjadi proses pelepasan atau terhamburnya telur cacing tadi di sekitar spray, atau juga mungkin tertelan nanti pada saat si anak tadi atau si penderita tadi mungkin menggunakan untuk minum atau makan dengan tangan yang tidak dicuci dengan bersih. Ini prosesnya namanya reinfeksi, terinfeksi kembali. Kemudian kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Proses yang terjadi di laboratorium untuk memastikan bahwa darah atau produk darah yang disumbangkan adalah aman sebelum digunakan dari pendonor hingga ke pasien. Di suatu rumah sakit disebut titik-titik. Yang A. Transfusi darah, yang B. Bank darah, yang C. UTD, unit transfusi darah, yang D. PMI, atau yang E. rumah sakit. Jadi jawabannya di sini adalah prosesnya itu proses transfusi. Jadi proses transfusi itu darah donor diambil, kemudian direaksikan dengan darah pasien, lalu apabila cocok maka darah tadi aman untuk ditransfusikan kepada si pasien. Sementara nanti kalau proses mengambil suatu produk untuk darahnya tadi disimpan atau disiapkan untuk didonorkan, itu adalah proses yang namanya donor darah. Jadi beda kalau donor darah itu tidak disampaikan ke pasien, kalau transfusi itu disampaikan darahnya ke pasien untuk digunakan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 14. Dalam suatu perkawinan, jika ayah bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah B, maka anaknya kemungkinan bergolongan darah titik-titik. Yang A, AB, O, atau AB, yang B,
A, B atau O, yang C, B atau O, yang D, A atau O, atau yang E, A, B, atau A, B. Jadi jawabannya kalau perkawinan antara A dan B itu akan menghasilkan kemungkinan 4 atau semua dari golongan darah mungkin akan didapatkan atau dihasilkan. Nanti tergantung dari yang mana yang dominan, kemudian lagi dihubungkan lagi dengan yang mana yang homozigot dan heterozigot, baik si ibu atau si anak atau si ayah yang homozigot heterozigotnya. Lalu kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Bakteri yang digunakan untuk indikator pencemaran pada air minum atau air bersih yang merupakan cemaran pada feses manusia diperiksa menggunakan MPN. Berbentuk batang, meragikan hampir semua gula, menghasilkan indol, penghuni usus manusia, menghasilkan gas pada biakan. Ini bukan merupakan ya. Bakteri tersebut adalah titik-titik. Yang A Salmonella typhi, yang B Salmonella varrotyphi, kemudian yang C Escherichia coli, kemudian yang D Shigella boydii, atau yang E Staphylococcus aureus. Jadi jawabannya di sini bagi teman-teman yang sudah melakukan penelitian dan memang tahu itu adalah Escherichia coli. Escherichia coli adalah bakteri yang digunakan sebagai cemaran feses pada manusia di Indonesia. Jadi sebagai most probable number ya dihitung sebagai coli pada peragian menggunakan bahan dasar laktosa, karena salah satu ciri khas E. coli ini adalah dia memfermentasi laktosa ketimbang bakteri-bakteri lain yang beberapa banyaknya itu tidak memfermentasi laktosa. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Nyamuk yang menularkan penyakit malaria adalah titik-titik. Yang A Aedes aegypti, yang B Culex fatigans, yang C Anopheles sundaicus, yang D Mansonia indiana, atau yang E Aedes albopictus. Nah, kalau malaria itu tidak lain adalah Anopheles ya, mau Anopheles spesies lain, ini kebetulan Anopheles sundaicus. Jadi Anopheles vagus misalnya, atau Anopheles barbaratris, atau Anopheles yang lain itu menularkan malaria, dan malaria ini eksklusif penularannya hanya melalui nyamuk Anopheles, jadi tidak nyamuk yang lain. Nah, berbeda dengan filariasis itu penularannya hampir semua nyamuk bisa menularkan filariasis. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Masih di channel Teknik Indonesia ya. Perbedaan kualitas pewarnaan gimsa yang digunakan dibandingkan dengan Wright adalah titik-titik. Yang A warna eritrosit lebih kelabu dan granula eosinofil kuning kecoklatan. Yang B cocok untuk pewarnaan sel-sel muda sumsum tulang. Yang D pengenceran sulit diatur karena tergantung kualitas sediaan darah. Yang D mengandung kadar metil alkohol yang tinggi sehingga tidak perlu fiksasi terpisah. Atau yang E mengandung hanya zat warna iosin dan metilin blue. Jadi di sini untuk perbandingan gimsa dengan Wright itu adalah perbedaannya untuk gimsa. Gimsa itu apabila diwarnakan pada sediaan darah, warna eritrosit lebih kelabu. Jadi kelabu merah ke abu-abuan agak hijau. Dan granula eosinofilnya itu warnanya kuning kecoklatan atau coklat, sehingga tidak lagi kita menemukan warnanya oranye. Sementara eritrosit tidak lagi kita melihat warnanya itu merahnya merah jambu atau merah segar. Karena di eritrosit itu adalah sel darah merah. Seharusnya memang warnanya merah. Sisanya di sini adalah sifat-sifat dari pewarnaan Wright. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Pewarnaan hematoksilin eosin atau HE pada jaringan spesimen secara histologi dengan hasil sitoplasma berwarna titik-titik. Sitoplasma jaringannya apa? Yang A biru keunguan, kemudian yang B merah, yang C kuning kecoklatan, atau yang D coklat, atau yang E hijau. Jadi di sini
Jawabannya yang benar adalah warnanya merah ya. Warna merah ini dia mengambil zat warna iosin pada sitoplasmanya. Nanti warna intinya dia mengambil warna hematoksilin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Pemeriksaan nafza jenis sabu-sabu pada tersangka menggunakan urin. Nah, sabu-sabu itu termasuk dalam golongan titik-titik. Yang A barbiturat, yang B metamfetamin, kemudian yang C opiat, yang D kanabis, atau yang E benzodiazepin. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk sabu-sabu adalah metamfetamin atau met ya. Singkatannya met atau metamfetamin, sabu-sabu masuk di sana. Sementara mungkin temannya yang dekat itu jenisnya kayak Inex itu adalah amfetamin. Jadi agak sedikit perbedaan ya, tapi pada prinsipnya dia sama-sama hampir satu golongan, yaitu golongan amfetamin. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Pestisida yang digunakan untuk membasmi gulma yang umumnya digunakan oleh petani di sawah atau di kebun adalah titik-titik. Yang A larvatisida, yang D rodentisida, yang C herbisida, yang D insektisida, atau E fungisida. Jadi jawabannya di sini kalau gulma itu adalah herbisida. Jadi harus ingat ya teman-teman, kalau gulma itu adalah herbisida. Ini dalam kasus nanti keracunan di toksikologi. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 21. Media laktosa-brod atau LB pada pemeriksaan bakteriologi air digunakan pada tahap titik-titik. Yang A presumtif, yang B komplit, yang C pelengkap, yang D konfirmatif, atau yang E penegasan. Jadi LB itu digunakan untuk presumtif. Jadi uji duluan ya, uji dugaan, praduga dimulai dengan laktosa-brod. Jadi LB ya, LB nanti kita gantung ragamnya 311, 511 atau 555. Jadi tergantung nanti ragamnya 555 atau 511 atau 311. Jadi ini digunakan tergantung pada kasusnya. Jadi ini untuk mengetahui adanya MVN coli atau MVN coliform. Kita pindah lanjut teman-teman ke soal nomor 22. Warna hijau pada urin yang disebabkan oleh kausa abnormal. Jadi penyebab abnormal adalah titik-titik. Yang A blue Evans, yang B indikan, yang C pigmen Pseudomonas aeruginosa, yang D fenol, atau yang E riboflavin. Jadi jawabannya di sini adalah pigmen Pseudomonas aeruginosa. Jadi Pseudomonas aeruginosa itu menghasilkan pigmen berwarna hijau sehingga memberi warna hijau pada urin. Ini secara patologis. Kalau yang lain itu memberikan pada kasus normal ya, fisiologis normal. Misalnya salah satunya adalah blue Evan, dia berwarna biru nanti ya, mirip-mirip biru kehijauan. Nah, sementara warna fluoresen kehijauan itu disebabkan oleh riboflavin. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Kalau golongan Pseudomonas ini biasanya menghasilkan warna pigmen hijau, baik aeruginosa atau pada kasus lain misalnya Pseudomonas cocovenenan. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Masih di channel Tele Indonesia ya. Pemeriksaan LED metode Westergren menggunakan perbandingan pengenceran titik-titik. Pengencer dengan darah titik-titik. Yang A 1 bagian dan 4 bagian. Yang B 1 bagian dan 9 bagian. Yang C 1 bagian dan 1 bagian. Yang D 4 bagian dan 1 bagian. Atau yang E 9 bagian dan 1 bagian. Ini soalnya di jawabannya opsinya dibolak-balik ya. Di sini dikatakan perbandingan pengencer, yaitu pengencernya dulu baru darahnya. Berarti kalau pengencernya dulu berarti pengencernya itu sedikit ya, darahnya yang banyak. Dan kebetulan LED ini adalah
1 bagian pengencer, 4 bagian darah. Nah, yang ini beda nanti dengan yang hemostasis yang 1 bagian pengencer, ya kan, natrium sitrat dan 9 bagian darah. Di sini dikatakan pengencer ya. Pengencer ini bisa natrium sitrat atau nanti NaCl menggunakan darah EDTA. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Bakteri Neisseria gonorrhoeae bila diwarnai dengan gram memberikan hasil sebagai berikut. Yang A bentuk kokus, gram negatif dan bergerombol. Yang C bentuk kokus, gram positif bergerombol. Yang C gram positif bentuk kokus, gram negatif dua-dua. Kemudian yang D bentuk kokus gram positif dua-dua, atau yang E bentuk kokus gram positif berderet. Nah, khusus untuk si Neisseria gonorrhoeae dia adalah bentuknya kokus, gram negatif dan dua-dua. Jadi dua-dua di sini dia membentuk seperti huruf D ya, karena salah satu bagiannya itu tidak bulat tapi agak mendatar. Jadi ada yang mengatakan seperti biji kopi. Ini Neisseria gonorrhoeae, penyebab gonorrhoeae pada manusia atau wanita, pria dan wanita ya. Sementara pada bayi yang terinfeksi itu Blennorrhoeae, yaitu tampak keputih-putihan pada bagian matanya ya. Jadi mata yang diserang, tidak di kelaminnya. Kalau kelaminnya ini pada orang dewasa. Kita pindah soal terakhir, soal nomor 25. Dalam proses pembuatan preparat untuk pemeriksaan histologi, pewarnaan hematoksilin akan memberi warna titik-titik pada nukleus. Yang A merah, yang B kuning, yang C hijau, atau yang D biru, atau yang E merah muda. Jadi hematoksilin ini memberi warna biru ya pada nukleus. Sementara tadi menggunakan iosin itu akan memberi warna merah ya kan pada sitoplasma. Jadi sitoplasma merah intinya berwarna biru. Nah, itu ya kira-kira sebanyak 25 soal yang kita bahas pada kali ini. Ya banyak ya dibandingkan soal-soal sebelumnya, namun penjelasannya secara ringkas saja supaya teman-teman lebih lebih melihat ini adalah sebuah pembahasan dengan soal-soal yang bukan studi kasus tapi ringan dan mirip-mirip dengan soal-soal ujian-ujian tiap semester ya, untuk tiap berbeda materi mata kuliahnya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga memberi manfaat, selamat belajar, salam kompetensi. Semoga teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi atau teman-teman yang belajar ilmu laboratorium medik mendapatkan kelulusan dan mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang memuaskan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lem Banjarmasin, pamit. Bye.